Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Safira Safa Maulida, nomor absen 28 dari kelas 10 Agama 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akidah akhlak ilmu tasawuf. Ya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu kewajiban sesama muslim. Sekarang bisa dilihat peta konsepnya yang akan kita pelajari nanti. Monggo disimak. Ya, kita masuk ke materi yang pertama yaitu menjawab salam. Pengertian salam yaitu kata salam berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, terlepas dari mara bahaya, kedamaian, kesejahteraan, dan sentosa. Ucapan salam bisa dibedakan menjadi 3, yaitu salam sebagai sapaan, salam sebagai doa dan penghormatan, salam sebagai bagian dari unsur syariat. Kita kan sudah tahu ya, salam itu kita sering menggunakannya di keseharian sehari-hari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Hukum menjawab salam yaitu orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah. Perlu diingat, orang yang mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Dan orang yang menjawabnya hukumnya wajib. Jadi kalau kita itu salam itu hukumnya sunnah, tapi orang yang mendengarnya itu wajib menjawabnya. Namun ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban menjawab salam, yaitu 1, orang yang sedang salat. Ketika salat kan kita khusyuk ya, diam. Terus kalau ada orang yang salam gitu, kita gak usah jawab, tidak apa-apa. Karena kan mengucapkan segala sesuatu yang tidak bacaan sholat kan bisa membatalkan sholat ya. Terus yang kedua, khotib yang menyampaikan khutbah. Yang ketiga, orang yang sedang membaca Al-Quran. Yang keempat, orang yang sedang azan atau iqomah, diselesaikan dulu ya jadi azannya. Yang kelima, ketika sedang buang air atau sedang di kamar mandi, yaitu tidak boleh mengucapkan nama-nama Allah, termasuk menjawab salam itu. Yang ketiga, adab menjawab salam. Memulai salam terlebih dahulu kepada sesama muslim. Jadi lebih baik kita yang mengawali. Ya kan kembali ke hukum mengucapkan salam kan sunnah. Ya kita lebih baik memulai salam terlebih dahulu. Terus yang kedua, mengucapkan salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam assalamualaikum juga bisa, tapi lebih baik yang sempurna. Dilanjutkan gitu, jangan sepenggal gitu. Yang ketiga, membalas salam dengan lebih baik atau sepadan. Jadi kalau ada yang salam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu lebih lengkap. Terus yang keempat, mengulang salam ketika berpisah dan berjumpa kembali. Ketika bertemu kita salam, kita mau pergi juga salam gitu. Yang kelima, tidak mengganggu orang yang tidur dengan salamnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu membesuk orang yang sakit. Jadi kalau ada saudara sesama muslim kita yang sakit, kita disunahkan ya untuk menjenguk, fardu kifayah ya. Yang pertama, adab membesuk orang sakit. Adabnya yaitu yang ke-1, niat yang ikhlas dengan tujuan yang baik. Jangan ada tujuan yang lainnya kayak gak enak lah gitulah. Yang kedua, bersegeralah mengunjunginya. Kalau rata-rata di sekitar rumah ya, kalau ada orang sakit tuh 3 hari baru dijenguk ya. Tapi kalau bisa ya begitu mendengar kabar bahwa orang itu sakit langsung dijenguk, gak apa-apa. Yang ketiga, memperhatikan situasi dan kondisi. Yang keempat, bertanya perihal keadaannya. Basa-basi lah, pripun, kabare, ngoten.
Yang kelima ya, mendoakan orang yang sakit untuk kesehatan dan kesembuhannya. Ya, setelah ditanya keadaannya terus didoakan. Semoga cepat sembuh ya, gitu. Terus ada juga yang mengatakan gitu, ada yang mengatakan bahwa disuruh menyentuh bagian yang sakit lalu membacakannya doa gitu. Yang keenam ya, membawakan hadiah atau buah tangan. Jadi kalau menjenguk orang sakit itu jangan orangnya saja yang datang gitu loh. Bawa buah tangan, roti atau buah-buahan. Jangan dikasih coklat, nanti nanti orang yang sakit dikasih coklat, permen gitu. Ya yang makanannya sehat-sehat gitu, biar nanti cepet sembuh. Yang ke-7, hendaknya menasehatinya agar senantiasa berdoa kepada Allah untuk keselamatannya. Ya, mengingatkan untuk selalu mengingat Allah untuk kesehatannya. Yang ke-8, menghiburnya dengan banyaknya pahala dari Allah. Karena orang yang sakit tuh orang yang sakit jika dia sabar akan dihapus dosa-dosanya gitu ya. Jadi dihibur, sabar, nanti Allah menghapus dosa-dosamu. Dihibur ya, jangan malah ditambah-tambahi beban. Yang ke-9, mengingatkannya agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Yang ke-10, mendoakan kebaikan dan kesembuhan untuk orang yang sakit. Ya. Yang ke-11, apabila melihat orang yang ditimpa cobaan, musibah, dan penyakit, hendaknya berdoa dengan suara pelan untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi kita berdoa jangan keras-keras, doa untuk diri sendiri. Yang kedua yaitu keutamaan membesuk orang sakit. Yang A, mendapatkan doa dari malaikat. Yang kedua, mendapatkan banyak kebaikan. Yang ketiga, mengunjungi orang yang sakit adalah salah satu menuju ke jalan surga. Kita langsung aja ya, biar singkat. Yang nomor 3, hikmah membesuk orang sakit. Membangun ukhuwah. Jadi, kita menjenguk orang sakit tuh sekaligus silaturahmi gitu loh. Jadi, nggak terputus antara ikatan saudaranya. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, yaitu terlebih nikmat kesehatan ya. Itu mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah, terus bersyukur. Yang ketiga, dapat meringankan beban dan penderitaan orang sakit. Ya, yang tadi loh ya, dihibur. Ya, jangan menambah beban. Lanjut, kita yang membahas materi yang ketiga yaitu takziah. Takziah niku ngelayat gitu loh. Pengertian takziah secara etimologi, kata takziah yang berarti pernyataan duka cita, ungkapan bela sungkawa menghibur keluarga yang kematian. Adapun secara terminologi, takziah adalah meminta orang yang ditimpa musibah tadi untuk selalu bersabar dan mendorongnya untuk selalu bersabar dengan janji pahala dan mengingatkannya akan dosa orang-orang yang berputus asa, serta mendoakan ampunan untuk si mayit dan mendoakan orang yang ditimpa musibah agar mendapatkan gantinya. Jadi kita tuh takziah itu tujuannya meringankan beban lah, ngedem-dem istilah wong Jawa, ngedem-dem ben oga susah ngoten. Lanjut, hukum takziah berdasarkan kesepakatan para ulama seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, hukum takziah kepada orang yang ditimpa musibah adalah sunnah. Itu menurut file buku tasawuf ya. Kalau saya
pernah dengar tuh ya, pernah ngaji juga, ada yang menyebutkan fardu kifayah gitu. Terus ada hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala didapat orang tersebut. Hadis riwayah Ibnu Majah. Yang ketiga, adab takziah, yaitu menghindari banyak mungkin hal-hal yang tidak pantas atau tabu dilakukan. Jadi sekiranya itu gak pantas ojo dilakoni. Yang kedua, menampakkan rasa duka. Yang ketiga, tidak banyak bicara. Yang keempat, tidak mengumbar senyum, sebab bisa menimbulkan rasa tidak suka, yaitu ya, sehubungan dengan yang di atas, yaitu menampakkan rasa duka. Jadi jangan malah cengengesan, bergurau gitu, tabu, tuh nggak baik dilakukan. Kan lagi takziah. Yang kelima, hendaklah mendoakan mayit dan keluarganya dengan kebaikan. Ya. Terus lanjut, yang keempat, hikmah takziah. Tercipta hubungan silaturahmi yang erat antara orang yang bertakziah dengan orang yang terkena musibah kematian. Yang kedua yaitu menghibur dan meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayat. Jadi diringankan gitu. Yang ketiga, memotivasinya untuk bersabar menghadapi musibah dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memotivasinya untuk ridho dengan ketentuan atau qadar Allah dan menyerahkan kepada Allah. Yang kelima, mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Yang keenam, adanya pahala besar bagi orang yang bertakziah. Jadi bertakziah itu intinya ya membahagiakan gitu. Jangan sampai keluarganya itu sama ditakziahi malah tambah sedih gitu. Pokoknya dibuat bahagia. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang seterusnya yaitu menghadiri undangan. Menghadiri undangan itu juga ada adab-adabnya loh. Yaitu bersegera memenuhi undangan dan tidak menunda-nunda kecuali jika uzur. Terus yang kedua, tidak membeda-bedakan undangan dari orang kaya maupun miskin. Kalau orang yang kaya kita lebih bahagia gitu, terus cepet-cepet juga, terus ngasih amplopnya juga besar. Kalau orang yang miskin kasih amplopnya yang tipis-tipis gitu, jangan ya sama, jangan membeda-bedakan. Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan kehadiran dalam memenuhi undangan antara orang yang jauh atau yang dekat. Ini jangan dibeda-bedakan, semua tetap sama. Yang keempat, hendaknya memenuhi undangan diniatkan untuk menghormati sehingga memperoleh pahala atas kehadirannya. Ya jangan ada niatan untuk makan soto lah, rawon gitu. Niatnya untuk menghormati, jangan yang lainnya. Nanti insya Allah akan dikasih pahala atas kehadirannya. Yang kedua yaitu hikmah menghadiri undangan. Hikmah bagi orang yang mengundang diantaranya sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akad nikah atau pernikahan. Ini pembahasannya menghadiri undangan pernikahan ya. Yang kedua, sebagai media pemberitahuan kepada orang banyak mengenai pernikahan sehingga terhindar dari fitnah. Jadi kan semakin banyak orang yang diundang itu semakin banyak orang yang tahu bahwa orang itu sudah halal gitu. Jadi kalau keluar kemana-mana nggak ada fitnah. Yang ketiga, sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Jadi seperti kita mengundang alumni teman-teman kita SMP gitu. Terus wah ketemu terus silaturahminya masih terjaga kan. Tadinya hubungannya terputus, lost kontak gitu. Terus kehubung kembali, dipertemukan di dalam menghadiri undangan Sohibul Bait gitu. Yang keempat, dapat menjadi wahana untuk saling mengingatkan, menasehati dan mendoakan ya. Yang kelima, mendapat ridho dari Allah atas melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi hikmah menghadiri undangan itu juga termasuk sunnah loh. Terus yang selanjutnya,
Hikmah menghadiri undangan bagi orang-orang yang diundang. Jadi ini orang yang diundang itu punya hikmah, yaitu sebagai tanda menghormati sesama muslim dengan menghadiri undangan. Yang kedua, menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraannya. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban terhadap sesamanya. Ya, udah, kita langsung aja ke pembahasan seterusnya, yaitu mendoakan orang yang bersin. Jadi bersin itu juga ada adab-adabnya loh, nggak asal bersin gitu aja. Kita di sini ada pada bersin, saya akan bacakan, yaitu yang pertama, bagi orang yang bersin disyariatkan untuk mengucap hamdalah. Asing, alhamdulillah gitu, ngaten nggih. Yang kedua, bagi orang yang mendengar orang yang mengucapkan hamdalah ketika bersin, maka disyariatkan untuk mendoakan orang tersebut dengan yarhamukallah. Jadi ada orang yang bersin mengucap alhamdulillah, kita yang mendengar itu mendoakan kembali yarhamukallah gitu. Yang ketiga, bagi orang yang bersin jika mendengar saudaranya mendoakan yarhamukallah, maka disunnahkan mengucapkan yahdikumullah wa yusyrih balakum. Jadi saut-sautan gitu loh. Si A bersin, alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Si B mendoakan kembali yarhamukallah, si A mendoakan kembali, si B yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang kedua yaitu hikmah mendoakan orang bersinnya. Yang pertama, bersin dapat menolak gangguan dari otak, sedangkan di otak tersimpan kekuatan berpikir. Yang kedua, mempererat hubungan seorang muslim dengan saudara-saudaranya karena sesama muslim. Ya tadi mendoakan gitu kan suatu kebaikan ya. Yang ketiga, Islam hendak menggugurkan kepercayaan jahiliyah. Ya. Saya rasa sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!